Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi. Kita sudah di hari yang baru ya, di awal minggu yang baru, di awal bulan yang baru. Waduh, ini serba baru semua. Hari ini hari Senin 2 Agustus 2021. Di awal pekan, di awal bulan Agustus. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semua ya. Untuk hari ini dan selanjutnya. Oke, saya akan memberi bacaan harian untuk hari ini, Daily Guidance, Senin 2 Agustus 2021. Bacaan ini merupakan bacaan pencerahan, jadi saya harapkan bisa memberikan manfaat ya, bisa memberikan motivasi di setiap pagi untuk Anda yang mengikuti bacaan harian dari saya di Daily Guidance di sini. Oke. Ada kartu acceptance yang keluar di sini. See yourself and other through the eyes of the angels with unconditional love and acceptance. In this way you inspire and lift everyone to their highest potential. Acceptance. Intention itu perhatian ya. Acceptance ini tentang penerimaan. Ya, kita harus bisa menjadi seseorang yang membuat perasaan seseorang yang berhadapan dengan kita atau yang berinteraksi dengan kita itu merasa diterima. Kalau dari kartu ini seperti itu. Artinya di sini tunjukkan kasih sayang ataupun perhatian kita dengan tulus tentunya agar seseorang merasa diterima. Baik itu dalam situasi keluarga, baik itu dalam situasi mungkin situasi pekerjaan, persahabatan, atau mungkin di dalam sebuah hubungan. Jadi siapa sih orang yang nggak bahagia kalau merasa diterima begitu ya? Tidak ada penolakan. Walaupun mungkin di sini kalau saya bisa katakan, mungkin di sini ada masalah atau ada hal-hal yang sulit sedang terjadi, tapi kalau seseorang merasa diterima dengan baik ya, apalagi kalau misalnya dia merasa sudah pernah melakukan kesalahan, kemudian kita dengan tulus tetap mau menerima dia dalam kondisi apapun ya, bisa dikatakan kita itu seperti menjadi seseorang yang sangat menginspirasi atau sangat berpengaruh buat mereka, orang-orang yang merasa diterima oleh dirimu misalnya ya. Dan itu sangat memberikan semacam vibrasi yang baik untuk mereka. Apalagi misalnya begini ya, acceptance ini misalnya seseorang yang pernah melakukan kesalahan, kemudian ya bisa dikatakan orang tersebut mungkin mengakui, menyesali dan sebagainya. Pada akhirnya kita ya mau menerima kembali keberadaan dia. Wow, itu jelas memberikan sebuah kalau bisa dikatakan memberikan sebuah energi positif buat mereka. Merasa diterima, merasa ya bisa dikatakan dimaafkan ya. Apapun itu tentang penerimaan, setiap orang pasti senang jika ada sikap penerimaan dari orang lain kepada dirinya ya. Kita lihat di sini dari kartu tarot ada Herald of Summer. Ini kartu Page of Cups ya. Page of Cups. Kartu nomor 6, The Fairy Bride. Kartu nomor 6 ini The Lovers. Ini keterangan di kartunya agak beda soalnya. The Magistrate, ini kartu nomor 11. The Magistrate, kartu nomor 11 Justice. Oke, kita lihat lagi kelanjutan kartu tarot yang keluar di sini ya. Four of Anthem, Four of Pentacles, kemudian ada The Vicar, kartu nomor 5. Ini The Hierophant. Kemudian ada Ace of Anthem, Ace of Pentacles.
Ini ada kartu Three of Anthem. Oke, Three of Pentacles ya. Oke. Untuk situasi yang terlihat di sini memang mungkin ada sebuah situasi di mana seseorang merasa harus bisa meminta maaf. Nah, saya katakan tadi, seseorang ini seperti punya isu pribadi, punya hal-hal yang pernah dia lakukan, kesalahan barangkali atau apapun itu, dan berpikir dia harus bisa menyelesaikan masalahnya, isu pribadi yang ada dengan cara berbicara, terutama di sini meminta maaf. Ya, bisa dikatakan di sini agar perasaan dia bisa kembali stabil. Mungkin selama dia belum melakukan itu, selama itu dia merasa ada hal-hal yang membuat dia merasa merasa bersalah terus tampaknya, merasa diliputi dengan perasaan-perasaan yang nggak nyaman, ya. Ada hal-hal yang mengganjal. Karena apa? Dia seperti bersembunyi di balik kesalahannya. Saya melihat karena mungkin di sini keinginan untuk bisa lebih bahagia, dalam arti untuk bisa merasakan hal-hal yang lebih nyaman, dalam arti nggak mau terus-terusan berada dalam hal-hal yang situasi yang nggak enak itu, ya mau nggak mau seseorang di sini berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya dia bisa berani untuk ya menyelesaikan masalah isu yang ada ya, isu pribadi yang pernah dia lakukan. Dan ya, karena mungkin ini ada sebuah situasi di mana biasanya kalau orang sudah melakukan kesalahan kan akan mendapatkan balasan yang sesuai. Mungkin dia mendapatkan hukuman, dia mendapatkan semacam ya pembalasan atau apapun, dia mendapatkan dampak akibat dari apa yang pernah dia perbuat, dan pada akhirnya sekarang seperti bisa dikatakan ya mungkin saja mengalami yang namanya kesulitan dengan apa yang pernah dilakukannya. So, energi seseorang di sini seperti ingin kembali bisa memperbaiki hubungannya dengan orang-orang yang mungkin pernah dia lukai perasaannya, atau dengan orang-orang yang pernah bermasalah dengan dia, ya. Kalau saya melihat energi ini, mungkin ada sebagian dari kalian sedang menghadapi permasalahan hukum. Jadi di sini seperti keinginan untuk bisa mendapatkan semacam peluang untuk bisa, ya bisa dikatakan di sini untuk bisa mendapatkan keringanan atau mungkin mendapatkan maaf, itu ada. Keringanan hukuman. Ya, memang kalau saya lihat di sini harapan untuk bisa harapan untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik itu jelas diinginkan oleh seseorang yang sempat melakukan tindakan yang salah sebelumnya. So, kalau itu dihadapi oleh seseorang yang mungkin terkait dengan kehidupan kita yang melihat video ini, dalam arti bukan kita yang melakukan kesalahan itu, apa yang perlu kita lakukan? Menghadapi orang seperti itu, ya. Kalau memang orang tersebut dalam situasi yang bisa dikatakan di sini dia perlu untuk supaya hidupnya tenang, supaya perasaannya tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal, supaya dia tidak terbeban dengan apa yang pernah menjadi kesalahannya, ya kita harus bisa rela memaafkan apapun kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya. Tapi kadang-kadang ada yang balik bertanya atau ya balik ngomong ke saya, dia sudah nyakitin saya Mbak Eva, dia sudah meludahi saya, dia sudah menendang saya dan sebagainya. Itu hakmu, kalau kamu gak mau maafin ya sudah, gak usah komplain. Saya hanya memberikan petunjuk, kalau orang yang sudah menyesali kesalahannya, kemudian dia meminta maaf, kamu gak mau maafin ya terserah kamu. Tapi kalau memang ada orang yang sudah meminta maaf, apakah kamu tidak mau memberikan maaf? Berarti kamu sangat luar biasa
dibandingkan dengan yang di atas. Kita tahu Tuhan aja Maha Pemaaf. Jadi kalau ada yang ngotot ya, saya kadang-kadang dengar komentar itu bikin agak sedikit kesel juga. Apakah aku harus memaafkan dia, Mbak Eva? Dia sudah meludahi mukaku, dia sudah begini. Ya terserah kamu nggak mau maafin ya terserah gitu loh. Saya cuma memberikan pencerahan di sini. Memberikan pencerahan apa yang benar. Kalau kamu masih merasa ada sakit hati, amarah, dendam, nggak mau maafin, itu urusanmu. Artinya kamu merasa lebih punya kuasa dengan dirimu sendiri. Ya, saya di sini memberikan sebuah pencerahan. Orang yang sudah menyesali perbuatannya, apalagi kalau dia sudah terjerat dalam sebuah situasi yang sulit, menghadapi hukuman, dan dia meminta maaf. Sebagai manusia yang bijak, harusnya kita juga bisa memaafkan. Karena dia sudah mendapatkan balasannya. Kalau kamu tetap berkeras nggak mau memaafkan, itu ya terserah kamu. Ya, kalau saya lihat di kartu ini, jelas kita harus mempertimbangkan apapun sikap seseorang yang perlu kita maafkan, itu sangat berdampak untuk mentalnya, jiwanya. Ingat, ya, jangan merasa kita sudah sangat tersakiti dan sebagainya. Ingat, karma itu ada. Bukan karma itu dia sudah mendapatkan karmanya, kemudian kamu nggak mau memaafkan dia. Bisa saja karmanya berbalik ke kamu. Jadi, ya, sesuatu yang berharga di sini adalah sesuatu di mana kita bisa memaafkan seseorang. Jadi, kalau saya lihat dari kartu ini, kalau kamu memang ingin sebuah situasi yang sehat, kamu itu memaafkan seseorang itu bukan hanya membuat jiwanya senang ya, membuat jiwa mereka tenang dalam arti mentalnya menjadi lebih baik, jiwamu pun sehat jadinya. Bukan hanya untuk keuntungan dia saja, kamu pun merasa lebih banyak mendapat keuntungan. Memaafkan orang itu membuat kita menjadi lebih plong, kita menjadi lebih lega. Oh ternyata ya, dengan memaafkan orang lain jiwa saya pun ternyata sudah lebih nyaman, lebih tenang saat ini. Saya nggak ada beban lagi. Ya, saya nggak ada beban dalam arti kita pasti kalau sudah memaafkan kita nggak ada emosi lagi, kita nggak ada dendam lagi. Dia pun begitu, dia sudah menyesal, dia sudah ya bisa dikatakan sudah menjadi lebih tenang pikirannya karena sudah mengutarakan penyesalannya. So apa lagi masalahnya di sini? Kalau kamu belum puas ya, sampai dia mungkin dijebloskan ke dalam penjara, ya itu terserah kamu. Kalau kamu memang benar-benar sakit hati ya. Tapi yang namanya orang sudah menyesali perbuatannya, kita itu diajarkan, setiap agama itu pasti diajarkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu satu hal. Salah satunya adalah memaafkan. Terutama buat mereka-mereka yang mengakui atau menyesali kesalahannya. Ya. Oke. Jadi di sini seseorang mungkin dalam kesulitan ya, dan dia mungkin saat ini tengah mencoba bertahan dengan kesulitannya dan dia mengambil keputusan untuk bisa mengendalikan diri. Salah satunya adalah dengan mencoba melegakan perasaan pikirannya yang mungkin di sini kesulitan itu akibat perbuatannya sendiri, ya kan? Kemudian dia mendapat kesulitan. Salah satu hal yang menyadarkannya itu biasanya dia tahu kesulitan ini karena mungkin dia pernah melakukan tindakan yang salah terhadap orang lain. Dan pada akhirnya orang ini mungkin saja menyesali. Untuk mengurangi beban terutama beban untuk mentalnya sendiri, atau mungkin di sini beban dalam hal ya pembalasan akibat yang dia terima, mengurangi beban itu. Seseorang berani di sini untuk meminta maaf. Mungkin ini dirimu, kalau kamu memang dalam kesulitan dan perlu meminta maaf kepada seseorang yang kamu tahu kamu mungkin telah melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang buruk dengan dia. Meminta maaflah agar itu mengurangi beban yang ada di dalam
jiwamu. Ya. Agar mentalmu, jiwamu bisa lebih sehat di sini. Lebih lega, pikiranmu lebih tenang pastinya. Acceptance, penerimaan. Saya yakin kalau kita punya niat baik, punya keinginan baik untuk menyelesaikan masalah, segala sesuatu itu pasti diterima dengan baik juga, ya. Saya yakin itu. Ya, ada istilah memaafkan belum tentu melupakan. Dalam artian kalau kamu seandainya sudah meminta maaf dan seseorang memaafkan tapi dia mengatakan dia tidak bisa melupakan, ya itu memang sudah menjadi resiko. Apapun itu situasinya, jadikan itu pelajaran, ya, pelajaran. Artinya jangan kamu ulangi lagi kesalahan yang sama. Memaafkan artinya sudah tidak ada hal-hal yang membebani perasaan pikiran kita lagi, ya. Jadi situasi apapun yang sudah terjadi di masa lalu, apabila ingin diselesaikan dengan baik antara dirimu dengan seseorang, terimalah apapun yang mungkin di sini seseorang lakukan kepada kamu, menyelesaikan masalah dengan cara meminta maaf dan sebagainya, itu perlu kamu tanggapi. Terimalah niat dia, keinginan dia untuk, ya bisa dikatakan di sini mengurangi rasa bersalahnya. Dengan begitu kamu pun akan lebih memiliki, ya, jiwa yang lebih baik nantinya dengan cara memaafkan. Itu dia bacaan Daily Guidance hari ini, Senin 2 Agustus 2021.